dokter yang menangani terkait dengan keluhan pada pasien-pasien. USG-nya ini meliputi USG abdomen ya. Jadi secara sederhana kita dapat melihat kelainan apa yang muncul pada itu merupakan tanda awal ya. Kalau memang udah ada gejala itu mungkin dapat mengkonsultasikan kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ya. Apa yang kamu makan, kamu perhatikan. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik ya. Jadwal saya di klinik Anggrek untuk saat ini ada di hari. Halo sahabat sehat klinik Anggrek, perkenalkan nama saya Dr. Irham, saya dokter spesialis penyakit dalam di klinik Anggrek. Untuk dokter spesialis penyakit dalam ini merupakan dokter yang menangani terkait dengan keluhan pada pasien-pasien dewasa yang mengalami gangguan pada organ dalam ya, seperti saluran cerna, liver atau hepar, kemudian ginjal, jantung dan juga pernapasan. Jadi dokter penyakit dalam juga selain menangani terkait dengan keluhan dan gangguan pada organ dalam tersebut, juga menangani berbagai macam keluhan atau penyakit lain seperti penyakit-penyakit kronis ya, seperti diabetes, hipertensi, autoimun maupun gangguan tiroid. Ya, itu salah satu contoh saja dari layanan dari dokter spesialis penyakit dalam. Oh ya, terkait dengan kapan sebaiknya kita berkonsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam, mungkin yang pertama jika keluhan yang dirasakan terkait dengan organ dalam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya itu mengalami perberatan atau tidak menunjukkan perbaikan setelah dilakukan pengobatan ya. Yang kedua, jika memang telah mengalami suatu penyakit kronis sebelumnya seperti hipertensi, diabetes ataupun gangguan tiroid atau autoimun, jika memang keluhan yang dirasakan semakin memberat dengan obat-obatan yang sudah diberikan sebelumnya, mungkin bisa untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau perubahan terapi terkait dengan penyakit kronisnya. Adapun pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam, yang pertama adalah anamnesa ya, atau tanya jawab terkait dengan keluhan pasien. Ini bisa kita tanyakan langsung kepada pasien, atau kalau misal pasien tidak dapat berkomunikasi, dapat kita tanyakan kepada keluarga pasien yang merawat. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini berfokus kepada keluhan atau penyakit yang disampaikan atau dikeluhkan oleh pasien. Yang ketiga, mungkin dengan melakukan pemeriksaan laboratorium darah ya. Jadi kita merujuk kepada laboratorium untuk melakukan beberapa pemeriksaan darah, kemudian dilakukan analisa kira-kira keluhan atau penyakit yang dialami oleh pasien ini mengarah ke suatu penyakit apa. Yang keempat, mungkin beberapa pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan radiologis dengan ronsen torak. Yang kelima, mungkin bisa dengan pemeriksaan USG secara sederhana yang dapat dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya. USG-nya ini meliputi USG abdomen ya. Jadi secara sederhana kita dapat melihat kelainan apa yang muncul pada organ di dalam perut pasien ya. Jadi kita bisa mengarahkan kira-kira akan dilakukan pemeriksaan atau pengobatan apa yang dapat kita lakukan. Mungkin seperti itu. Ada pemeriksaan fisik juga tadi disebutkan ya. Pemeriksaan fisiknya itu pemeriksaan fisik yang kayak gimana, apakah juga maksudnya dicek bagian-bagian tertentu atau kayak sekedar ambil sampel aja? Jadi pemeriksaan fisik yang dilakukan berfokus kepada keluhan atau penyakit yang dialami pasien. Seperti contohnya pasien yang mengalami keluhan sesak nafas, batuk dan demam, ya dilakukan pemeriksaan auskultasi dada untuk mendengar kira-kira apakah ada suara tambahan lain yang mengarahkan kita kepada suatu pemeriksaan diagnostik ya. Untuk yang perut juga sama ya, dilakukan mungkin perabaan secara ringan atau juga dilakukan auskultasi untuk melihat kira-kira keluhan yang dialami oleh pasien ini mengarah ke suatu penyakit apa. Tadi kan juga disebutkan metode pemeriksaan dengan ronsen dan USG. Nah kebetulan kan kami di klinik Anggrek memang ada alat USG itu. Nah untuk di dokter penyakit dalam sendiri itu USG itu untuk pemeriksaan maksudnya keluhan tertentu atau digunakan pada misalnya penyakit atau masalah seperti apa sih dokter? Jadi USG sendiri merupakan suatu alat bantu diagnostik yang dapat digunakan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya. Di klinik Anggrek sendiri ini saat ini sudah ada layanan untuk USG perut secara sederhana yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami keluhan nyeri perut ya, yang pada awalnya dicurigai sebagai suatu gangguan lambung tapi tidak membaik dengan pengobatan-pengobatan yang sudah dilakukan sebelumnya, mungkin dapat kita lakukan screening USG sederhana untuk melihat kira-kira apakah ada problem lain yang menyebabkan munculnya nyeri perut pada pasien ya.
Yang selanjutnya perbedaan antara USG yang dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam dan dokter kandungan tentu saja berbeda ya, karena kompetensi atau kewenangan yang dimiliki oleh dokter spesialis penyakit dalam mungkin hanya melihat organ-organ intraabdomen atau di dalam perut selain organ-organ ginekologi ya. Jadi dokter spesialis penyakit dalam ini juga memiliki kemampuan untuk melihat atau screening terkait dengan organ intraabdomen seperti liver atau hepar ya, atau kantung empedu, ginjal, limfa, kantung kencing juga bisa dilakukan. Tapi kalau problem-problem terkait dengan kandungan seperti USG pada kehamilan, USG untuk melihat gangguan pada rahim dan lain sebagainya itu tidak dilakukan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Apa penyebab utama batu empedu? Apakah gejalanya sama dengan sakit mah? Jadi terkait dengan penyebab dari batu empedu sendiri sebenarnya ada beberapa ya. Yang kita tahu bahwa batu empedu itu terdiri dari dua komponen utama. Ada yang terdiri dari kolesterol, yang kedua adalah pigmen ya. Kolesterol batu empedu ini sendiri merupakan bentuk terbesar yang ada. Bisa lebih dari 90% batu empedu itu merupakan batu kolesterol. Jadi sebab-sebab dari terjadinya atau terbentuknya batu empedu ini ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah tersekresinya atau dikeluarkannya kolesterol yang terlalu banyak oleh sel hepar atau liver. Yang kedua, adanya gangguan pada kontraktilitas atau kemampuan dari kantung empedu untuk mengalirkan empedunya ya. Jadi dua komponen ini dalam jangka waktu yang lama akan dapat menyebabkan terbentuknya batu empedu. Adapun beberapa faktor resiko yang dapat memunculkan batu empedu, yang pertama adalah usia ya. Pada usia lebih dari 40 tahun terutama pada wanita. Kemudian yang mengalami obesitas, itu faktor resiko untuk terjadinya batu empedu juga cukup besar ya. Jadi kalau misalnya sahabat sehat mengalami keluhan nyeri perut ya, terutama pada kanan atas ya, disertai dengan berat badan yang berlebih atau obes, mungkin bisa segera diperiksakan untuk melihat apakah ini merupakan gejala awal dari batu empedu atau bukan ya. Terkait dengan gejala batu empedu dengan mah atau sakit lambung sendiri pada umumnya kadang bisa memunculkan gejala yang sama ya. Jadi mungkin USG abdomen atau USG perut ini bisa dilakukan jika memang nyeri perut yang pada awalnya dicurigai sebagai suatu sakit lambung, setelah diobati beberapa lama keluhannya tidak membaik, mungkin bisa dilakukan untuk USG ya, untuk melihat apakah ini ada problem atau penyebab lain. Biasanya penyakit dalam itu menerima rujukan dari dokter apa? Kemudian apakah ada kasus tertentu yang malah harus merujuk ke dokter spesialis lain selain dari penyakit dalam? Oh ya, jadi biasanya dokter penyakit dalam menerima rujukan dari sejawat dokter umum ya, yang memang dirasakan memang karakteristik dari kasusnya memang harus dilakukan atau ditangani oleh secara spesialistik kepada dokter penyakit dalam ya. Dokter penyakit dalam juga menerima beberapa rujukan lain dari teman-teman sejawat dokter saraf biasanya ya, dokter jantung, dokter paru, biasanya dengan kondisi-kondisi seperti diabetes ya. Kondisi-kondisi lain seperti misalnya pada sejawat dokter umum ya, misalnya mendapatkan suatu kondisi pasien dengan gejala lambung ya atau mah tadi yang sudah dilakukan terapi beberapa saat namun tidak menunjukkan perubahan atau perbaikan, ya sebaiknya mungkin bisa dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk pelacakan terkait dengan nyeri perutnya ya. Apakah ini merupakan suatu kondisi lain dari penyakit lambung atau tidak? Kalau misalnya kan akhir-akhir ini kayaknya udah banyak sekali yang ngetren itu penyakit, bukan ngetren sih, banyak yang bahas tentang penyakit GERD. Nah itu kalau misalnya di penyakit dalam pemeriksaan dan penanganannya seperti apa dokter? Ya, untuk penyakit GERD sendiri ini sebenarnya merupakan suatu komplikasi ya, komplikasi dari melemahnya otot bawah dari kerongkongan ya. Jadi pada umumnya asam lambung itu kan tidak ikut keluar ya, karena ada kelemahan pada otot di kerongkongan bawah, sehingga asam lambung yang seharusnya berada di lambung itu dia ikut naik ke atas ya. Beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan, mungkin kalau misalnya GERD yang dialami ini sudah dilakukan pengobatan namun tidak kunjung membaik, mungkin perlu dilakukan suatu pemeriksaan lanjutan seperti endoskopi ya. Jadi endoskopi itu adalah suatu metode pemeriksaan dengan memasukkan suatu alat seperti kabel kecil yang di dalamnya ada kamera untuk melihat secara langsung keadaan di dalam kerongkongan sampai dengan lambung.
apakah ini murni suatu GERD atau ada kondisi-kondisi lain yang dapat memunculkan gejala yang sama. Mungkin seperti itu. Bagi dokter nih, ada nggak ya kasus penyakit pasien yang membenak bagi dokter? Kalau misalnya ada, boleh diceritakan dokter bagaimana penanganannya? Oh iya, sebenarnya cukup banyak ya kasusnya ya. Seperti pada kasus komplikasi dari diabetes ya. Seperti gangguan saraf tepi, seperti neuropati diabetes, itu pada beberapa pasien setelah kita lakukan pemberian terapi secara adekuat, kita edukasi ya, keluhan yang muncul akibat komplikasi dari diabetes itu berangsur-angsur bisa membaik ya. Yang pada awalnya nyeri di kedua kaki ya, tidak tahu sebabnya apa, setelah kita lakukan edukasi, kita lakukan perbaikan terhadap obat-obatannya, itu keluhannya sudah jauh berkurang ya. Jadi kita tidak hanya berfokus terkait dengan obat-obatan saja untuk pada pasien-pasien DM, tapi juga bagaimana kita mengedukasi, bagaimana cara makannya, bagaimana jenis makanan yang dimakan, terus bagaimana kegiatan atau aktivitas fisik yang dapat dilakukan ya. Jadi pada contohnya ya, pada pasien DM kita tidak hanya berfokus kepada pengobatan, tapi juga hal-hal lain ya, seperti dietnya ya, intake kalorinya harus seberapa banyak ya, aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan ya. Yang ketiga mungkin menurunkan berat badan ya, itu juga bisa sangat membantu ya. Jadi tidak hanya berfokus kepada obat-obatan, tapi juga hal-hal lain yang mendukung untuk terjadinya perbaikan terkait dengan kondisi diabetesnya. Selain kondisi penyakit diabetes, beberapa penyakit lain juga banyak saya temui ya, seperti penyakit autoimun ya, seperti lupus. Pada waktu itu ada kasus wanita usia 20-an ya, datang dengan keluhan nyeri sendi ya, ada sariawan segala macam, tidak mampu beraktivitas seperti biasa. Setelah dilakukan pelacakan terkait dengan sakitnya, ternyata ketemu bahwa sakit yang dialami oleh pasien ini adalah suatu autoimun ya. Waktu itu mengarah ke suatu penyakit sistemik lupus eritematosus ya. Kita lakukan pemberian terapi, kita lakukan pemberian obat-obatan secara adekuat, kita edukasi ya, bagaimana cara mengontrol agar autoimunnya ini tidak semakin berat ya. Alhamdulillah pada saat ini sudah bisa beraktivitas seperti biasa ya. Namun ya kita edukasi juga bahwa pengobatan terkait dengan autoimun itu tidak hanya sekali pengobatan terus selesai ya. Jadi tetap harus kita edukasi bahwa harus melakukan kontrol tiap beberapa bulan ya, walaupun untuk menentukan kira-kira pengobatan yang diberikan ini bisa diturunkan dosisnya atau bisa dinaikkan dosisnya gitu. Untuk penderita diabetes itu kan harus minum obat seumur hidup. Ya. Nah itu gimana caranya kalau misalnya dia penderita diabetes tapi nggak mau minum obat seumur hidup supaya ginjalnya itu nggak kena gitu loh. Jadi sebenarnya tidak semua pasien diabetes harus minum obat seumur hidup ya. Jadi ada beberapa kondisi ya, seperti diabetes yang disebabkan oleh karena resistensi insulin atau karena kegemukan. Itu bisa pada beberapa pasien bisa lepas dari obatnya. Tapi itu kondisi-kondisi yang sangat spesial lah istilahnya ya. Maksudnya mungkin diabetesnya belum terjadi dalam jangka waktu yang lama dan penyebab utama dari diabetesnya adalah suatu resistensi insulin ya. Jadi ya pada beberapa pasien yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita tidak hanya berfokus kepada obat-obatan tapi juga berfokus kepada pola makannya ya, intake kalori hariannya bagaimana ya, jenis olahraga atau aktivitas fisik yang dapat dilakukan, kemudian yang terakhir mungkin dapat mengedukasi pasien untuk dapat menurunkan berat badannya ya. Gangguan ginjal yang terjadi pada penderita diabetes mellitus sendiri sebenarnya sangat jarang disebabkan oleh obat-obatan penurun gula ya. Biasanya gangguan ginjal yang terjadi pada penderita DM itu sendiri merupakan komplikasi lanjutan dari diabetesnya ya, atau yang sering kita sebut sebagai suatu kondisi nefropati diabetes ya. Jadi kondisi nefropati diabetes ini terjadi jika gula darah oleh penderita DM itu tinggi dalam jangka waktu yang lama sehingga merusak komponen-komponen ada yang di dalam ginjal ya. Jadi ya pada penderita diabetes itu sendiri mungkin dapat dilakukan screening mandiri untuk melihat fungsi ginjalnya ya. Dapat dilakukan setiap 3 bulan atau 6 bulan. Adapun gejala awal dari gangguan ginjal pada penderita diabetes itu biasanya dapat muncul kencing yang berbusa ya. Itu merupakan tanda awal ya. Kalau memang udah ada gejala itu mungkin dapat mengkonsultasikan kepada dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan ya, biar supaya gangguan ginjal yang terjadi tidak terjadi atau mengalami komplikasi yang lebih lanjut ya. Ini juga ada pertanyaan tambahan. Ada orang kerja, misalnya kerja dia itu di dunia malam, kan dunia malam itu kan nggak lepas dari alkohol dan sebagainya. Dan itu kan pasti biasanya orang yang banyak konsumsi alkohol atau di dunia malam itu kan hati yang kena ya, liver yang kena. Nah,
Bagi dia nanya gimana caranya supaya dia itu bisa aman hatinya dari hal kayak gitu, tapi sementara lahan pekerjaannya memang sumber nafkahnya itu di dunia malam. Nah itu apakah maksudnya ada cara aman untuk tetap bisa menjaga kesehatan livernya gitu sih? Tipsnya mungkin. Oh iya, ya seperti yang kita tahu ya bahwa salah satu komplikasi dari konsumsi alkohol itu kan dia mempengaruhi struktur dari hati ya. Ya cara untuk mencegah agar tidak munculnya gangguan pada hati yang pertama mungkin ya bisa mengurangi atau bahkan menstop alkoholnya ya. Yang kedua mungkin dengan melakukan pemeriksaan secara berkala ya untuk melihat fungsi hatinya dengan pemeriksaan lab ya bisa juga dilakukan. Mungkin kalau misalnya sudah mengkonsumsi alkohol dan dalam jangka waktu yang lama mungkin juga bisa dilakukan screening dengan pemeriksaan USG perut ya untuk melihat struktur dari hatinya apakah sudah mulai ada gangguan atau tidak ya. Karena semakin awal terdeteksi terkait dengan gangguan hati akan semakin baik untuk kedepannya ya. Jadi kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan untuk mengkonsumsi alkohol, saya rasa ya sebab dari yang akan menyebabkan ini yang harus dihindari ya. Kalau bisa dikurangi bahkan sampai dengan dihentikannya. Karena seperti yang kita tahu bahwa efek samping dari alkohol ini kan tidak hanya mempengaruhi hati, tapi juga mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Bisa mengganggu di di lambung ya, dalam jangka waktu yang lama juga mungkin akan dapat mempengaruhi struktur-struktur dari otak sehingga mungkin dalam jangka waktu yang lama akan dapat menyebabkan perubahan perilaku. Sebelumnya tadi akan ada bahas autoimunnya. Ya. Nah, itu gimana ya dokter untuk kita paham bahwa gejala itu tuh sebenarnya autoimun bukan penyakit biasa gitu, karena kan mungkin ada beberapa orang yang merasa nyeri hebat tapi masih merasa mungkin ini cuma hidup biasa gitu, bukan autoimun. Apakah ada cek tertentu, entah itu cek darah atau apa, untuk mengetahui kalau ternyata ini autoimun? Jadi sebenarnya untuk keluhan atau gejala yang dialami oleh seorang penderita autoimun sebenarnya cukup luas ya. Mungkin gejala-gejala awal yang biasanya muncul pada gangguan autoimun itu biasanya demam ya. Demam lebih dari 2 minggu yang tidak diketahui sebabnya, yang udah dilacak kemana-mana apakah ini infeksi atau bukan. Itu mungkin bisa disebabkan oleh suatu kondisi autoimun, tapi tidak semua demam lebih dari 2 minggu itu autoimun ya. Tapi kalau misalnya udah dilakukan pelacakan tidak ditemukan penyebabnya, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan atau pelacakan ke arah autoimun ya. Yang kedua yang paling sering muncul dari gangguan autoimun ini biasanya adalah nyeri sendi ya. Nyeri sendinya mungkin bersifat bilateral ya, atau di kedua bagian tubuh ya. Jadi tidak hanya pada satu sisi ya. Biasanya nyeri sendinya disertai dengan kekakuan pada sendi, itu juga sebagai salah satu gejala dari autoimun ya. Gejala-gejala lain yang dapat muncul selain demam, nyeri sendi, mungkin bisa juga khususnya pada lupus ya. Itu misalnya muncul suatu lesi kulit yang khas ya, seperti adanya bercak kemerahan di kedua pipi atau yang sering kita sebut sebagai butterfly rash ya. Nanti coba dilihat sendiri di internet itu bentukannya seperti apa ya. Jadi ya mungkin kalau misalnya sudah muncul 3 gejala ini, mungkin bisa dilakukan pelacakan lebih lanjut terkait dengan autoimun ya. Mungkin bisa mengkonsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam, kira-kira apakah gejala yang dialami ini merupakan suatu gejala autoimun atau tidak. Untuk pemeriksaannya sendiri, untuk pemeriksaan lab darah ada beberapa panel yang bisa dilakukan ya. Ini tergantung penyakit autoimunnya ini mengarah kemana. Karena penyakit autoimun kan itu luas banget ya. Ada yang rheumatoid arthritis, ada lupus, ada Sjogren syndrome dan lain sebagainya. Okay. Tips and trick untuk menjaga organ tubuh dari dokter spesialis penyakit dalam. Sekaligus mungkin pesan-pesan yang sampaikan masyarakat. Oh ya, jadi saat ini kan banyak kita temui ya orang-orang muda ya usia 30-an atau 20-an akhir itu mengalami penyakit-penyakit kronis yang beberapa tahun belakang ya, seperti 10-20 tahun itu tidak muncul, seperti hipertensi, gula ya, maupun gangguan ginjal ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah apa yang kita makan ya. Jadi harus seimbang antara protein, lemak, dan karbohidrat ya. Komponen-komponen lain seperti serat yang didapat dari buah-buahan, sayur-sayuran hijau itu juga harus ada ya. Jadi kan di era informatika ini ya, yang sangat maju ini kan, jadi kita gampang banget untuk mendapatkan makanan ya, baik dengan Gojek, Grab segala macam ya. Jadi ya mungkin memperhatikan apa yang kita makan ya, harus seimbang antara lemak, protein, karbo maupun serat-serat ya. Jadi untuk makanan manis jangan terlalu banyak ya. Jadi makanan manis itu kan memiliki efek yang tidak cukup baik lah buat tubuh kalau berlebihan ya. Jadi sehingga muncul kegemukan segala macam, itu yang memicu munculnya
penyakit-penyakit kronis yang saya sebutkan tadi ya. Yang kedua selain makanan adalah aktivitas fisik ya. Ini kan sekarang untuk aktivitas fisik mungkin ya karena pekerjaan juga gampang ya, ada yang WFH, work from home segala macam ya. Ketergantungan terhadap gadget segala macam itu kan juga membatasi gerak dari kita ya, saya juga secara pribadi. Sehingga olahraga mungkin ya mulai dilakukan ya, sesuai dengan rekomendasi dari WHO bahwa olahraga yang dilakukan itu sebaiknya dalam waktu 1 minggu itu dalam akumulasinya adalah 150 menit ya, atau kalau kita gampangkan itu dalam 1 minggu mungkin disempatkan ya 5 hari dalam seminggu untuk olahraga paling tidak 30 menit ya. Kalau misal baru mulai berolahraga ya mungkin olahraga yang ringan-ringan dulu ya, mungkin ya jalan biasa ya 30 menit, atau kalau misalnya udah jalan biasa agak jauh ya boleh jogging pelan-pelan ya. Ya mungkin seperti itu ya. Apa yang kamu makan kamu perhatikan, kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik ya. Oh mungkin yang terakhir ya, mungkin dapat melakukan regular medical check up ya. Ya jadi kan beberapa kondisi seperti gangguan ginjal itu pada stadium awal kan tidak menunjukkan gejala ya. Mungkin ya pada sahabat sehat klinik Anggrek mungkin dapat melakukan medical check up secara reguler ya, mungkin bisa dilakukan setahun sekali. Kalau misal hasilnya baik mungkin bisa dilamakan menjadi 2 tahun sekali ya, atau misalnya ada keluhan-keluhan lain mungkin bisa segera memeriksakannya, karena semakin awal terdeteksi akan semakin baik untuk kedepannya. Mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Sampaikan jadwal dokter. Oh ya, jadwal saya di klinik Anggrek untuk saat ini ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 7 sampai dengan 9 malam ya. Mungkin itu.